on cam ya. Oke. Oke, kemudian siapa ini? Tulisannya kecil. Inden ya. Inden. Tulisannya kecil banget. Indah. Ada Indah Perigi. Salisma. Negara. Ada yang namanya Indah? Nggak ada ya. Oke, 4 orang ini siapkan pertanyaan ya setelah penutup nih dari orang tadi biar ada interaksi antara kita. Silakan dibaca terlebih dahulu. Siapa? Dadi, ada Dadi? Dadi? Anissa? Ada, Pak. Kavianti ada? Ada. Penutup ini. Baca penutup. Oh. Sebagai khalifah dan hamba merupakan perpaduan tugas dan tanggung jawab yang melahirkan dinamika hidup yang Bentar ya, saya ganggu. amaliyah selalu berada pada nilai kebenaran. Ya. Saya belajar nanti aja. Ada yang kuliah. Di jam 2 kan kita jam 1. Ya. Udah selesai? Sudah, Pak. Anissa dibaca yang paragraf. Oke, ini kesimpulan akhirnya bahwa Anda baru dikatakan manusia yang utuh ya jika Anda memadukan ya antara tanggung jawab lahir dan batin. Tanggung jawab lahir ya bagaimana Anda menjadi perekat umat, menebar kebaikan di tengah masyarakat, menjadi pribadi yang baik secara batin, artinya Anda memiliki komunikasi intensif dengan Tuhan, dengan Allah, yang menjadi pribadi yang tekun beribadah, ya, akidah yang kuat gitu. Ya. Ini harus terpadu di antara peran sebagai khalifah maupun sebagai hamba. Oke, selanjutnya saya persilakan ke Siti Supianti, atau sebelumnya barangkali ada tambahan dari Pak Asep. Tidak, Pak. Saya akan ngecek itu aja. Iya, siap. Kalau begitu silakan tadi yang saya sebutkan namanya, mengajukan pertanyaan. Nanti mungkin kita akan atur Pak Asep setiap pertemuan berdasarkan absen barangkali 4 orang atau 5 orang untuk wajib mengajukan pertanyaan gitu. Baik, Pak. Dari materi yang disampaikan, sehingga ada tanggung jawab dan perhatian juga dari mahasiswa untuk menyampaikan, mengajukan pertanyaan gitu. Begitu barangkali bagus, Pak Asep. Bagus. Siap. Ya. Nah, karena kalau begini ntar saya terus ini. Ya kan kadang-kadang mahasiswa kalau disuruh siapa yang mau nanya, nggak ada yang mau itu, tapi harus tanya aja, Pak. Iya, fardu ain ini. Iya, baik, Pak. Setiap pertemuan ada kelompok yang fardu ain ya bertanya, ada yang sunnah aja hukumnya. Iya. Silakan yang wajib tadi siapa tuh? Silakan jawab Anda atau bacakan tadi. Ya, boleh pertanyaan yang ditulis bisa langsung. Siapa tuh tadi itu? Siti Supianti ya. Mana orangnya?
Ada yang namanya Siti? Mana Siti? Siti Supianti atau Wanda? Ini Bapak ada warna. Silakan. Apa yang mau ditanyain? Itu pertanyaan saya. Karena Bapak izin bertanya. Kan kalau misalnya hewan kan nggak punya akal, jadi di hari akhir itu nggak ada pembalasannya. Sedangkan manusia kan ya kan manusia kan ada pembalasannya atas perbuatannya. Bagaimana yang non muslim tapi dia kelakuannya baik gitu Bapak di hari pembalasan. Baik. Dunianya baik gitu. Jadi di hari pembalasannya. Iya. Bagaimana? Oke. Non muslim itu manusia bukan? Manusia Bapak. Manusia ya. Nah, yang namanya manusia ya mau dia muslim, non muslim ya itu bertanggung jawab ya atas apa yang dilakukannya di dunia gitu ya. Nah, terkait tentang non muslim ya yang perilakunya baik gitu kan, sebaik apapun perilakunya itu hanya akan memberikan manfaat dia di dunia aja, di akhirat tetap dia masuk ya, ini dalam keyakinan kita ya, masuk dalam kelompok yang akan menerima siksa Allah ya. Karena Anda tahu salah satu dosa yang tidak diampuni, ada yang tahu di sini dosa apa? Menduakan Allah, mensekutukan Allah. Karena Allah la yaghfiru Allah itu mengampuni ya dosa-dosa selain dosa syirik. Ya, nah orang yang non muslim itu Tuhannya siapa gitu kan? Nah, Tuhannya selain Allah. Nah, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan zalika hudallahu yahdi may yasha wa may yusyrik ya min zalika hudallahu yahdi may yasha min ibadihi walau asyraku la habita a'malahum makan lahabit anhum makanu ya'malun ya, kata Allah di dalam Al-Qur'an ya, itulah petunjuk Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya seandainya ya mereka menyekutukan Allah lahabita anhum makanu ya'malun, maka akan sia apa yang pernah mereka lakukan ya. Jadi kebaikan itu dasarnya harus iman kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran kata iman berhubungan terus dengan amal soleh ya. Nah, coba nih Wanda terusin nih ayat yang saya baca ya. Bisa nggak? Ya, siap ya. Nah. Ayatnya surat apa Pak? Iya tenang aja, saya bacain dulu nih. Pokoknya tinggal terusin. Ya. Nah, Sofianti juga siap ya, terusin ayat nih. Ini kayak ini nih tahfiz nih ya di RCTI. Ya. Oke, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kan amanu beriman, amilus sholihat amal saleh. Kan tuh berdampingan kan? Gitu. Ayat yang kedua. Sofianti, Siti, ya. Watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. lanjut. Illalladzina amanu. Nah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Bergandengan lagi tuh. Artinya apa? Amal kebaikan kita lakukan harus dasarnya iman. Kan iman dulu disebutin baru amal saleh gitu. Jadi orang baik lakukan itu tapi nggak menyembah Allah, sia-sia amalnya di akhirat.
di akhirat. Gitu. Begitulah kira-kira Wanda ya. Jadi penting sekali kita mendasari amal yang kita lakukan itu iman, ya, itu akidah yang kuat, ya, ya itu lillahi ta'ala, ya. Agar apa? Agar membuahkan hasil. Gitu. Kira-kira gitu Wanda. Ada selanjutnya Siti, apa pertanyaan? Ya Bapak, tadi kan pandangan murtad. Tadi kan ada 6 dimensi. Kalau yang keenam itu manusia mampu mengenal dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana ya Pak mampu mengenal dirinya sendiri? Iya, manusia nih, Sopianti, ya, ada hewan apa di rumah yang dipelihara? Di rumah ada hewan apa yang kamu pelihara? Kamu punya peliharaan nggak di rumah? Halo? Halo? Ada nggak Siti? Punya peliharaan tapi kucingnya suka ada gitu. Nggak dengar. Nggak punya peliharaan tapi kucing suka ada di rumah. Nah, kamu tanya kucing, kucing siapa kamu? Jawab nggak? Tahu nggak dia? Nggak punya peliharaan hewan. Iya, kalau ada kucing misalnya, kamu ajak bicara, kamu tanya dia siapa, dari mana, tahu dia jawab. Bisa nggak kira-kira? Kucing itu jawab. Halo? Siti, dengar nggak nih Siti? Dengar saya nggak? Nggak bakal. Nggak bakalan gitu kan. Oke, maksudnya manusia dapat mengenal diri sendiri seperti tadi tuh. Ya kan, bahwa manusia dengan diberikannya akal, dia bisa meneliti, dia bisa melihat, dia bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada manusia. Ya, karena nggak diberikan akal, kalau ditanya kucing siapa kucing nggak tahu ya. Ya kan, apa itu kucing nggak bisa jawab ya. Tapi manusia sebodoh-bodohnya paling nggak dia akan jawab ya saya makhluk Allah gitu kan, ciptaan Allah. Manusia kan, siapa itu saya ini sosial, berarti kalau saya nggak peduli dengan tetangga yang sakit, yang butuh bantuan, ya sama kayak binatang gitu kan. Binatang kan ya ada nggak ada kepedulian ya kan gitu ya, kalaupun ada jarang sekali tuh, rata-rata hewan nggak ada peduli kan gitu ya. Kadang-kadang di dunia hewan itu kan luar biasa ya. Ayam mengawini betina, jantannya mengawini betina, kemudian anak betina itu bertelur jadi anaknya dewasa tuh, ya kan, besar tuh anak ayam. Ketemu bapaknya kemarin, kira-kira ya apa ya? Bapaknya ngenalin nggak? Ya, dikawinin lagi sama bapaknya, gitu kan? Atau sama jantannya itu, gitu ya. Karena nggak punya akal. Jadi manusia dapat mengenal dirinya, menjelaskan ya, dari sisi biologisnya, sisi sosialnya seperti pendapat para ahli tadi. Tapi berbeda dengan makhluk Allah yang lain yang tidak mengenal siapa sosoknya, tidak bisa mendefinisikan, menjelaskan siapa dirinya ya, dan mungkin kenapa dia diciptakan. Nah, kalau manusia kan sadar tuh ya kan, siapa dirinya, apa tanggung jawabnya ya, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya gitu. Ya. Apakah jawaban itu bisa ditangkap, Sopianti? Ya Bapak bisa. Iya, Bapak bisa. Ya. Oke, siapa lagi tuh? Berikutnya. Sahal ya? Iya, Pak. Gimana Sahal? Ada nggak pertanyaan dari laporan tadi?
Kan kita tuh sebagai manusia, tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Nah, dikala kita menjadi seorang khalifah, kita itu harus mengedepankan pengetahuan atau kebijaksanaan. Sebab yang saya lihat, misal di khalifah di Indonesia atau kepemimpinan di Indonesia itu banyak yang berpengetahuan tapi tidak bijaksana. Contohnya korupsi dan lain-lain, Pak. Oleh karena itu, apa sih ada kesalahan sebagai manusia atau yang lainnya, Pak? Ya, kalau dalam Islam, mana yang didahulukan antara ilmu dengan apa tadi? Kebijaksanaan, Pak. Kebijaksanaan, ya, atau kita bahasakan dengan bahasa yang lain antara ilmu dan adab, gitu, ya kan? Dalam Islam, ya, yang diutamakan itu adalah adab. Karena orang beradab, ya insya Allah yang dilakukannya akan benar, ya kan? Tapi orang benar yang tidak beradab belum tentu yang dilakukan itu benar, gitu. Ya, maka ada ungkapan benar itu harus bijaksana, benar itu harus beradab, gitu. Ya, kan banyak kita dengar ya kasus di mana di Indonesia seperti Anda sampaikan tadi, dulu ada nenek-nenek ya yang mencuri apa tuh? Karena Kayu bakar. kayu bakar. Hukumannya gimana? 5 tahun gitu kan? Iya. Ya emang benar dia mencuri, tapi apakah bijaksana yang umurnya tinggal beberapa hari lagi, ya kan? Kemudian dia juga kan itu melakukan karena kebutuhan hidup yang sebetulnya menjadi tanggung jawab negara, betul nggak? Gitu, ya kan? Nah, kemudian perlakuan yang berbeda diberikan kepada mereka yang korupsi, ya, uang negara miliaran, dipenjara dengan fasilitas mewah, ya kan? Bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu bertanya mana yang didahulukan, adab, ya, kebijaksanaan, itu ya, bahwa di masyarakat aja itu ada hukum-hukum yang tidak tertulis, ya, yang harus kita hormati, ya kan, yang harus kita taati, ya, di saat hal-hal itu kita langgar, maka kita menjadi musuh masyarakat, ya, bisa menjadi musuh lingkungan juga, gitu, ya. Tidak cukup, ya, kita hanya mengandalkan intelektual dan kepintaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ya dengan misi, ya, dengan satu misi utama. Tahu nggak kamu, Rahmat, apa misi utamanya? Misi utama Nabi diutus apa? Ada yang tahu? Bebas. Pak, izin Pak untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, iya, bahwa Nabi, ya, misi utama, ya, dikirim dunia itu bukan untuk memperbenarkan ibadah, bukan, tapi untuk memperbaiki akhlak. Innama buistu li utammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak. Ya, karena ada seorang pujangga Mesir juga mengatakan, kalau nggak salah itu Syauqi Bik, innamal umamul akhlaqu ma baqiyah. Sungguhnya sebuah masyarakat, negara lah dalam lingkup yang besar, itu tergantung akhlak rakyatnya. Kalau akhlaknya baik, maka akan baik negara itu. Tapi kalau akhlaknya buruk, ya, maka akan hancurlah suatu negara, gitu. Coba bayangkan, ya, kalau negara kita ini membolehkan hukum menikah sesama jenis, gimana kira-kira? Rusak nggak tuh, ya kan? Habis nggak tuh nanti keturunan atau spesies manusia, ya kan? Masa Jono sama Joni nikah, ya kan? Mana bisa Jono itu hamil, ya kan? Besok-besok kita nggak pernah lihat lagi anak kecil tuh, gitu. Ya, gitulah, ya, barangkali jawabannya Rahmat, ya. Kalau belum puas bisa nanti setelah perkuliahan ini, gitu. Ya Pak, baik, terima kasih.
Ya. Jadi prinsipnya benar itu harus bijaksana ya. Gitu. Kalau bijaksana insya Allah benar. Gitu. Ya, kemarin kita belajar filsafat ya, ilmu yang arti cinta kebijaksanaan gitu, cinta pada kebenaran setelah keputusan dipikirkan, diolah dengan matang tentunya. Baik, saya pikir waktunya tinggal 3 menit lagi. Barangkali ada yang mau disampaikan oleh Pak Asep. Nah, untuk yang lainnya udah nggak usah nanya lagi ya, cukup ya, gitu, karena waktu tinggal 3 menit lagi. Gimana Pak Haji? Oh, baik Pak, nggak usah, cukup Pak, cukup. Cukup ya. Siap. Iya, memang waktu perkuliahan ini berbenturan dengan waktu saat zuhur ya, tapi insya Allah ini kita bersama. Saya cuma ingin menyampaikan pada seluruh mahasiswa yang ada saat kita perkuliahan seperti ini, cari tempat yang bagus untuk sinyal gitu. Juga jangan di tempat rame kalau dia kuliahnya walaupun online gitu, akhirnya apa nggak keserap ya kan, dengarnya suara orang lain ya. Kalau ada misalnya yang dekat rumahnya satu handphone 2 orang atau satu, terserah nggak apa-apa ya kan, yang penting ada orangnya 2 gitu ya. Tapi kalau 30 2 lah, 3 paling banyak gitu ya. Nah, jangan di pasar gitu kan, Anda nggak dengar nanti suara saya. Dan kemudian juga diaktifkan kameranya kecuali yang bermasalah ya. Kalau yang bermasalah nggak apa-apa, saya maklumin selama diberikan alasan di ruang chat. Ada kan ruang chatnya sini? Nah, nanti tulis di ruang chat, Pak maaf kamera saya rusak gitu. Jadi saya bisa maklum. Baik, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Saya minta semuanya nanti membuat resume sesuai yang Anda tangkap tadi ya kan, bebas ya, dan kirimkan ke email saya terakhir 2 hari setelah perkuliahan ini berlangsung. Kalau hari ini hari apa? Kamis ya, berarti Jumat, Sabtu, Minggu lah terakhir ya, Minggu terakhir, tulis tangan, dipoto, kirim ke email, gitu aja ya, untuk membuktikan kamu itu menyerap materi hari ini gitu. Baik, saya pikir cukup ya. Ya Pak. Terima kasih, mohon maaf atas waktunya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.